Halo, selamat siang teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih berkutat di Satria yang berbet-berbet dan juga RE King yang kemarin gagal setting. Kita sudah belikan koil, nanti kita tinggal pasang bagaimana. Dan untuk yang lainnya masih menunggu bubutan. Ini RE King ini verbesnya belum selesai. Satria ini lagi inden piston sama batang klep yang original. Kalau yang ini lagi dicari permasalahannya. Kemarin pulser sudah kita coba, masih kalau perjalanan agak jauh masih mau berbet juga. Sebenarnya sih saya sangat curiga sama CDI-nya ya. Cuman ini masih bersikukuh, CDI-nya aman dan normal. Jadi ya tak boleh diwai apa masalahnya. Dan si Ibnu lagi ganti kampas kopling Mega Pro Primus. Sekalian nanti kita kasih jurus bor. Ini slip tenaganya nggak ada. Untuk tutorialnya saya serahkan sama si Ibnu. Oke, sekarang kita perhatikan untuk area kampas koplingnya. Ini permasalahan yang cukup klasik dan dimana saya akan menjelaskan apa fungsi dan manfaat daripada ngebor rumah kampas kopling. Ketika kampas kopling terakit seperti ini, maka oli hanya akan terlontar keluar. Itu hukum sentrifugal. Dimana semua benda yang ada berada di dalamnya, entah benda cair, entah benda padat, itu akan terlontar apabila tidak ada pegangan. Sebagaimana oli di sini tidak ada pegangan. Karena dia benda cair, secara otomatis ketika mendapatkan gaya putar, maka dia akan terlontar. Ini hukum sentrifugal, dimana semua benda yang akan mengalami gaya dorong, dia akan terlontar keluar. Maka secara otomatis si kampas kopling ini akan kekurangan oli. Kita buka saja. Nah, perhatikan di sini, si oli itu nyaris mulai kering ya. Dan di sini ada plat kecil. Platnya double di area sini seperti ini. Kita plat kedua. Ini bisa dikatakan kering. Kampas koplingnya kering. Yang diperhatikan adalah alur celah yang ada di sini. Ini alurnya nyaris nggak dilewati oli. Padahal hakikatnya alur ini dibuat untuk sirkulasi oli, agar kampas kopling tidak terbakar. Ini kering, alurnya kering. Perhatikan di sini. Kering, 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 dan sudah terdapat tumpukan residu dari rontokan kampas kopling. Oke. Tuh. Ini platnya masih bagus. Di sini juga sama. Alurnya kering lagi. Ini kering. Alur kering. Pokoknya kering semua ini. Padahal ini motor dari mana, Pak? Dari Banjarnegara ke sini itu kan seharusnya sudah berputar cukup tinggi, oli tetap nggak masuk ke area sini. Maka sumber permasalahannya ada di sini. Nah, ini Pak, maksud dan tujuan daripada pengeboran rumah kampas kopling adalah kita kasih lubang di sini untuk membantu pelumasan kampas kopling. Ya, dari sisi sini nggak ada oli yang bisa masuk karena rapat. Nah, kalau kita kasih lubang di sini, maka oli yang tertampung di sini akan ikut mengalami gaya sentrifugal yang sama, tapi malah masuk ke lubang sini dan keluar ke sini, membantu pelumasan kampas kopling. Jadi kampas kopling lebih awet, lebih menggigit daya cengkrame dan tidak mudah slip. Oke, ini akan kita bor. Ini penjelasan saya tentang maksud dan tujuan pengeboran rumah kampas kopling. Bukan bermaksud merusak, tetapi membantu mengoptimalkan kinerja kampas kopling dengan dibantu pelumasannya secara maksimal. Maka dia akan lebih awet dan lebih lebih menggigit lah, istilahnya kayak gitu. Paham ya? Untuk proses pengeborannya ini sudah banyak sekali tutorial yang saya upload, dan juga di channelnya Ibnu Fauzi juga ada.
sekarang Ibnu Fauzi yang akan ngebor. Yuk. Hati-hati di jalan ya. Sudah kasih tunjuk lu. Oke, proses pengeboran sudah selesai. Ini tinggal proses disemprot ya, Nu. Biar kerannya hilang. Dan juga pernah saya jelaskan untuk masalah ini, kalau pada tak ini pecah atau pada bagian baut penutupnya yang ada di sini bermasalah, ini akan sangat mengganggu sirkulasi oli pada motor tipe Honda ini ya. Jadi di sini ada tutup seperti ini karena pernah kejadian kita bongkar, ternyata di sini bautnya itu sudah gantian, bukan tipe baut yang seperti ini. Jadi bautnya ini khusus seperti ini. Kalau diganti dengan baut yang biasa dan di sini ada celah, maka akan terjadi kebocoran. Dalam arti kebocoran oli. Ketika oli ini mulai masuk ke sini, ini ada pir penekan untuk jalur sirkulasi oli, maka oli akan masuk ke dalam sini. Kemudian terkena gaya sentrifugal untuk seluruh beban oli, yaitu residu. Nah, di sini dia muter kencang sesuai dengan RPM mesin, maka residu akan menempel di bagian tepi sini. Perhatikan di sini residunya. Nah, paham ya? Nah, ketika ini terjadi retak atau pecah atau bocor, maka residu ini tidak akan terjadi fokus ngumpul seperti ini, malah ambiar. Dan ketika ambiar, dia akan masuk ke sini, bablas, masuk ke dalam crank kruk as, dan kruk as ini adalah saluran oli masuk ke dalam sana untuk melumasi laker ya. Jadi laker akan lebih awet dan tahan lama kayak gitu. Selain satu sisi naik ke atas sini untuk melumasi noken as, dia naiknya lewat sini, pompa ini. Nah, di sini ini pompanya ya, dia naik, kemudian naik ke sebelah sini, masuk ke sini melalui titik ini. Nah, ini. Jadi dari sini masuk ke sini, ketemu tutup ini, masuk ke dalam sini, dan seluruh beban oli akan terjadi numpuk seperti ini. Setelah menumpuk seperti ini, dia akan tertahan di sini dan tidak ikut masuk ke dalam mesin. Kalau ini bermasalah, dia akan ikut ke dalam mesin. Nah, ini sudah dibor, sudah kurang lebih seperti ini ya untuk pelubangannya. Ini akan sangat membantu untuk sistem pelumasan pada kampas kopling motor ini. Oke, kayak gitu aja videonya, semoga bermanfaat. Untuk proses bongkar pasangnya akan kita rekam nanti, kalau ada kesempatan kita rekam, kalau enggak ya nyana masang kan gampang lah. Tapi biar mau disetting masangnya Terserah.
Terserah ya, karena kita sedang menunggu kampas jadi agak lama. Ya wes, kita tunggu.